Gimana kabarnya ini semuanya nih? Sehat-sehat semua, Kak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Maaf ya harus ketemu lagi ya. Karena ada kendala teknis kemarin. Tapi pahalanya jadi tambah banyak kan? Dan sekaligus inilah ya pertemuan pekan ini terakhir, sekalian ya paling tidak nanti tanggal 14 sudah tidak ada UAS ya, karena memang apa namanya nilainya adalah nilai dari event berkisah. Jadi kalau nanti kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Nah ini nanti ini ya, ini saya kan sedang sambil nguji, jadi ada dua ini, sedang dua apa namanya, dua kegiatan, jadi sambil nguji skripsi sekaligus apa namanya perkuliahan, dan paling tidak nanti saya sambungkan dengan YouTube, kemudian saya lempar hostnya ya, karena ini pas kebetulan tidak berkomentar ya. Kalau pas berkomentar agak susah. Oke, kita ini ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus keluar dulu, Pak, untuk mau Ibu Fatul sebentar nih. Ini Bu Fatul, mohon maaf nilainya untuk saudara saya lagi ketik. Saya lagi ketik. Oke. Ya, makasih. Bentar ya. Oke, kita mulai Kak. Masih 20 orang, nanti sisanya nyusul ya. Diminta hadir semua ya di pertemuan terakhir bilang ya. Iya, jadi 3 menit lagi ya, minta tolong hubungi temannya ya. 3 menit lagi perkuliahan kita mulai, karena nanti saya 15 saja, 15 menit, nanti selanjutnya nanti mahasiswa bisa langsung seperti event berkisah ya, langsung jalan aja. Oke. Lihatkan lagi Pak Bu Fatul. Ya. Bisa ditunjukkan sebentar. Videonya terjeda, Bu. Bentar. Sebentar. Mananya hilang, tenggelam. Bentar. Mananya bagian terhubung nih. Nggak kelihatan, Bu. Naik lagi, Bu. Naik dikit. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mas Anu mau ke Anu hitung nilai kayaknya masih. Oke. Tadi pakai WA, tadi pakai WA dia. Bapak Darwis. Ya. Nilai rata-ratanya ini, Pak. Oke, nilai rata-rata yang saya bulan di bawah. Oke ya, terima kasih. Betul. Betul, sudah boleh menghadap ke betul aktif nanti report ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan Pak Darius bisa dihubungi nggak? Itu dihubungi lagi Pak Dariusnya. Pak Dariusnya. sepakat untuk memberi nilai dalam rata-rata. Iya, nggak apa-apa, kita keluar aja dulu gitu. Nggak ada apa-apa.
Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini menjelang siang, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara virtual kembali ya setelah kemarin karena faktor mungkin karena ini ya sering jam 10 akhirnya ingatnya jam 10. Ya, padahal saya yang buat jadwal sih, cuma karena keseringan itu jam 10.10 oh ya jam 10 juga kayaknya gitu kan. Dan yakinnya sih jam 10 dengan PD-nya kan, padahal itu salah ternyata jam 9. Dan mohon maaf ya, karena sebetulnya kalau terekam sebetulnya saya settingannya sih ini sih, peserta juga bisa merekam saya setting gitu, tapi nggak tahu kenapa nggak berjalan ya. Jadi harusnya sih peserta juga bisa merekam, tapi ternyata tidak bisa. Jadi akhirnya saya nggak bisa lihat penampilan dari kelompok terakhir ya. Jadi nanti akan sangat susah saya memberikan nilai. Kalau saya subjektif, malah ini akan menjadi masalah kan? Bisa jadi ada kelompok lain yang mungkin penampilannya merasa lebih baik, itu merasa tidak menerima. Kenapa saya nilainya kelompok kita justru turun, gitu kan? Maksudnya dibandingkan dengan kelompok 6, padahal kelompok 6 dosen nggak lihat, tapi kenapa dosen bisa memberi nilai segitu? Nah, nanti dikiranya subjektif. Jadi agar bisa objektif, nanti minta tolong ya, jadi kerelaannya untuk bisa tampil lagi, tapi internal aja. Cuma laporannya tetap laporan kemarin ya, laporannya tetap pakai laporan kemarin. Nah, cuma ini internal aja, nggak perlu ngundang dari luar karena sudah selesai, memang sudah ditutup kan. Jadi kita fokusnya ke hari ini aja. Fokusnya biar nanti tersimpan di YouTube sama terekam. Nah, itu kemudian untuk selanjutnya, insya Allah hari Jumat besok itu barcode terakhir ya. Jadi saya akan kasih barcode terakhir di hari Jumat dan sekaligus nanti tanggal 14 sudah mulai UAS, maka tidak ada UAS ya. Jadi ini selesai. Jadi ini sudah kita jadikan sebagai UAS. Kemudian UTS-nya gimana? UTS-nya yang kemarin ya, itu naskahnya. Jadi naskah untuk berkisahnya itu ada di UTS. Kemudian untuk UAS itu prakteknya, event berkisahnya. Dan nanti seperti biasa ya akan saya umumkan ya, kelompok mana yang dapat nominasi juara 1, 2, dan 3. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian ada yang mau disampaikan sebelumnya? Sebelum saya sampaikan yang lain? Mungkin mahasiswa ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Ada Arum. Kosmanya, Arum gimana Arum? Tidak ada Arum? Kalau cek jangan pada tidur ini. Karena nggak pada buka ininya. Apa namanya? Videonya. Dibuka dulu ya, dibuka dulu. Yang lain dibuka dulu. Hari ini yang tampil siapa? Siapa aja? Saya Pak Sofwa. Sofa Tunida, kemudian siapa lagi? Sheila Agustina sama Sheila, Gina sama Mas Liana. Gina sama Mas Liana. Saya jadikan co-host semua ya untuk yang tampil. Kemudian moderatornya siapa? Saya, Pak. Oh, Mas Liana, oke. Nanti setelah saya live kan YouTube, hostnya saya kirim ke Mas Liana ya.
Jadi habis itu sudah berjalan seperti biasa. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Atau evaluasi kira-kira gimana, mungkin ada sesuatu yang kurang pas dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan saya mohon maaf ya, karena beberapa kali ini ya sempat mungkin izin karena pas benturan dengan asesmen akreditasi MTI. Jadi akhirnya ada bentuknya penugasan lah, ada bentuknya apalah gitu kan. Jadi nggak bisa mendampingi terus gitu kan. Tapi alhamdulillah kok Pak, kami senang. Biasanya kan mahasiswa senang aja ya kalau kalau tugas malah justru beban Zoom berkurang gitu kan. Tagihan pulsa data itu berkurang. Nah, jadi bisa dialihkan ke yang lain. Ya, nggak apa-apa lah ya. Anggap aja sama-sama beredaan ya. Kosong-kosong lagi dan seterusnya kosong-kosong ya, karena ini juga masih dalam nuansa bermaaf-maafan, walaupun sebetulnya kapanpun bisa bermaaf-maafan ya, tapi momennya sepertinya sangat menarik ketika momen itu momen Lebaran. Dan seterusnya lah ya, kita bermaaf-maafan. Oke, itu terus ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Dari yang mau tampil ada Sofa, kemudian ada Mas Liana, ada Gina, ada siapa lagi? Sela ya, yang tampil? Ya, ada yang mau menyampaikan, maksudnya disampaikan, kenapa sih Pak harus diulang? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, karena memang saya nggak bisa secara objektif jadinya menilai. Saya kepikiran apa saya minta Bu Marni aja menilai gitu kan, tapi nanti nggak berimbang jadinya. Khawatirnya Bu Marni terlalu tinggi atau terlalu rendah kan, jadi merugikan sama menguntungkan mahasiswa. Jadi sebaiknya ya sambil silaturahim lah ya. Kemudian bisa saya tanya-tanya gitu. Ada? Ada yang mau disampaikan? Satu saja disampaikan, silahkan. Berkaitan dengan perkuliahan kita dari awal sampai akhir. Nggak apa-apa ya untuk masukan saya ya. Silahkan. Halo, silakan. Atau Arum, Kosmanya Arum, mana Arum? Arum mana Arum? Halo Arum. Iya, Pak. Ya Arum, sampaikan Arum. Selaku perlakuan apa perwakilan Kosma berkaitan dengan pembelajaran kita dari awal sampai akhir.
Halo Arum. Arum. Atau yang lain kalau Arum belum berkesempatan bisa yang lain, silakan. Gak apa-apa ya. Kalau memang kurang maksimal boleh disampaikan. Jadi nanti sarannya apa biar nanti untuk perbaikan untuk berikutnya ya. Karena apalagi kondisi daring itu banyak sekali hambatannya, tantangannya, pasti potensi tidak maksimal juga besar. Nah, coba disampaikan salah satu. Kalau Arum belum bisa, yang lain silakan. Halo? Cek. Ada diam semua. Nanti bentar. Gimana Irma? Irma mau menyampaikan apa Irma? Jangan ribut aku mau ngomong. Irma ini lagi live di mana Kak Irma? Lagi di kampus, Pak. Iya, Ya, Pak. Irma. Ya, silakan sampaikan Irma. Cuman mau kasih masukan untuk teman-teman aja yang kemarin menjadi penutur kisah. Mungkin next time ada event-event lagi atau nanti ada kayak ngikutin event berkisah lagi gitu kan. Teman-teman ini sebenarnya udah punya potensi untuk mendongeng. Ceritanya udah lumayan bagus-bagus yang diangkat, tapi mungkin teman-teman kurang mengekspresikan dirinya aja, kurang banyak memakai kayak properti gitu. Terus juga dari intonasinya teman-teman masih belum bisa membedakan. Misalnya kan dari satu tokoh ke tokoh yang lain tuh harusnya kan ada sedikit pembeda suaranya supaya penyimak tuh lebih lebih enak mendengarkannya dan lebih mengerti gitu. Nah, Pak, jadi kayak penyimak nih nggak monoton gitu mendengarkan cerita yang disampaikan gitu, Pak. Oke, terima kasih Irma. Ya mungkin ini ya penampilan dari kalian sebetulnya luar biasa semua ya. Jadi sebetulnya potensi yang ada ini bisa dimaksimalkan. Ada beberapa sih yang saya perhatikan ini sepertinya cukup menjiwai ketika menyampaikan kisah. Apalagi semuanya live. Awalnya kan ada yang mau ini ya rekaman ya. Tapi saya tunggu mana yang rekaman itu kan. Kok semuanya jadinya live itu kan. Nggak tahu karena mungkin di awal itu live semuanya. Kemudian akhirnya yang lain itu nggak ikut rekaman ya. Jadi ikut live semua jadinya. Tapi bagus live sebetulnya. Jadi live itu sesuatu yang lebih alamiah dibandingkan rekaman. Rekaman bisa jadi bisa berkali-kali kan. Direkam mana ini nggak bagus, nah kalau ini kurang, nah nanti bisa dikombin juga, bisa digabung-gabung kan, video kan sekarang bisa digabung-gabung. Nah cuma ternyata lebih alamiah dan natural untuk ini ya apa namanya live. Jadi kalian lebih ekspresinya lebih jelas ketika ditanya nyambung. Coba kalau rekaman ditanya bagaimana apa namanya Kak Puji gimana, diam aja loh. Oh, karena rekaman kan jadi susah kalau ditanya untuk rekaman itu bisa nyambung. Apalagi kalau ada peserta misalkan tiba-tiba bertanya di tengah jalan atau di tengah penyampaian. Itu jalan terus kan akhirnya pesertanya ngambek kan. Saya nanya kok nggak nyahutin nggak dibalas gitu kan. Akhirnya live dari Zoom ya. Bisa jadi kan gitu. Tapi bagus kalian percaya diri dan semuanya oke-oke. Kemudian semuanya terekam di YouTube ya, insya Allah hari ini terakhir dan silahkan bisa ditonton ya. Bahkan yang video kalian yang
dulu waktu teknik bercerita juga ada ya, tapi itu videonya kalau nggak salah tersambung di PIAUD ya, PIAUD teknik bercerita semester berapa, semester 5 waktu itu ya. Nah, kalau ini tersimpannya di FTIK, jadi sebetulnya lebih enak sih, lebih banyak yang melihat dan apa istilahnya, itu bisa diambil datanya oleh prodi kalau mengajukan akreditasi nantinya. Jadi sebetulnya lebih pas ketika live-nya itu bisa di lembaga aja, biar nanti enak. Oke, itu. Kemudian terakhir mungkin yang saya sampaikan, ya intinya kalau ada masukan silakan disampaikan ya lewat Arum, bisa nanti itu bisa menjadi perbaikan untuk kami, dan saya mohon maaf apabila mungkin dari pertama kali kuliah sampai terakhir itu ternyata banyak hal yang kurang berkenan, kalian merasa kurang nyaman, jadi mohon dimaafkan. Mudah-mudahan hasilnya semuanya maksimal ya, atas jerih dan payah kalian selama ini, mulai selama 4 bulan ya kurang lebih. Mudah-mudahan nilainya semuanya bisa maksimal. Saya pun berusaha ya, nanti kalau ada yang nilai-nilai tanggung, nanti saya hubungi ya. Paling tidak sebetulnya saya ingin maksimal semuanya, biar apa yang sudah kalian lakukan dan saya melihat semuanya maksimal, kecuali yang barcode-nya tidak maksimal, nah itu menjadi catatan sebetulnya. Jadi saya perlu barcode-nya maksimal aja sih, tapi nggak tahu mungkin ada yang kelupaan, tapi ada yang tidak mau barcode, ada yang jaringan, tapi tidak disampaikan. Ya mudah-mudahan kendala-kendala itu nanti bisa diselesaikan secara baik-baik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa ya di pertemuan berikutnya. Kalau semester 7 tidak ada perkuliahan, mungkin kelak nanti ada yang saya uji ketika skripsi, munakasa, nanti siap-siap aja ya. Karena ujian skripsi dan munakasa itu lebih susah daripada bertanya ketika kuliah masih bisa senyum-senyum kan, tapi nanti ketika ujian munakasa itu sudah serius. Tadi saya barusan nguji itu saya kasih catatan 23 catatan yang harus diperbaiki. Nah, padahal penguji lain juga sama banyak sekali kan. Nah, jadi kayaknya jangan sampai lah mahasiswa itu menulis skripsi tapi asal-asalan gitu loh. Itu yang saya tekankan. Kalau asal-asalan seperti itu kesannya kayak apa ya istilahnya, nggak serius gitu loh. Nah, tapi insya Allah PIAUD ini ya, PIAUD insya Allah bagus ya apa semester 6 ini, apalagi saya sudah pernah masuk juga di semester 1 dulu ya kalau nggak salah. Nah ternyata masih ketemu di semester berikutnya dan mungkin kalian bosan, tapi insya Allah sudah nggak lagi ya semester 7. Habis itu semester 8, nah siap-siap nanti kita ketemu di bimbingan skripsi kalau nanti dapat bertemu kembali atau di ujian skripsi. Nah, mudah-mudahan nanti sampai selesai ya kalian tuntas tepat waktu, tidak terlalu lama, tidak sampai DO. Kalau bisa jangan sampai berhenti ya. Saya punya bimbingan PIAUD ini sampai sekarang 2 orang, 3 orang malah itu sudah 1 tahun, hampir 1 tahun loh malah. Ini nggak selesai. Padahal saya sampai buat grup biar nanti ayo sama-sama dengan yang lain bimbingan, tapi ternyata nggak ada respon sama sekali. Ya, sebetulnya kita ingin bantu ya, tapi terkadang mahasiswa yang sepertinya tidak mau dibantu. Karena kan memang bagusnya kita harus berusaha dengan tangan sendiri kan. Nah, mungkin memahaminya seperti itu. Jadi akhirnya tidak mau dibantu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya live-kan ya, live-kan YouTube. Habis itu langsung jalan aja ya. Setelah live YouTube, hostnya saya serahkan ke siapa tadi? Mas Liana. Nah, nanti bisa langsung sebentar kok nggak bisa live YouTube ya? Nggak ada catatan live ya?
Padahal biasanya aba ada di bagian kanan. Ini settingannya kayaknya ya, ada yang terhapus. Nggak tahu kenapa ini. Kemarin-kemarin lancar aja sih. Tapi ini settingannya berubah. Oke, ini aja nggak apa-apa. Nanti saya upload aja hasil dari, karena ini sudah terekam ya, jadi ini sudah otomatis masuk ke rekaman cloud. Silakan langsung aja Mas Lianya, saya serahkan ya hostnya. Silakan dipimpin. Sekaligus saya pamit ya semuanya ya. Oke, ya assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, mari. Silakan dilanjutkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pasti teman-teman juga sudah kenal semua kan sama saya, siapa? Sudah Bunda. Coba siapa nama saya? Bunda Yana. Jangan Bunda, kakak aja, Kak Yana. Kakak Yana. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan event berkisah kita yang ke-6. Jadi ini adalah event berkisah terakhir kita. Nggak kerasa ya kita sudah sampai di event berkisah yang ke-6. Nah, jadi pada event berkisah ke-6 ini ada 3 penutur kisah yang luar biasa. Salah satunya itu ada Kak Sela. Halo Kak Sela. Halo. Selanjutnya juga ada Kak Sofwa. Mana Kak Sofwa? Halo. Hai. Dan terakhir ada Kak Gina. Halo Kak Gina. Halo. Oke, semua penutur kisah kita sudah ada semua ya. Kalau kayak gitu kita langsung aja mulai event berkisah kita. Yang pertama, ada siapa ya tadi penutur kisahnya? Ada yang tahu nggak? Kak Sela, Kak Sela. Iya benar, ada Kak Sela. Kak Sela akan membawakan sebuah kisah alik kecil yang mengenal Islam. Pasti pada penasaran semua kan? Langsung aja kita persilahkan kepada Kak Sela. Baik, terima kasih Kak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sela Agustina Saputri. Di sini saya akan membawakan kisah tentang Ali kecil yang mengenal Islam. Umi, hari ini aku tidur ditemani Umi dulu ya, kata Hasna. Iya, boleh, tapi sebentar saja ya. Umi temani sambil bercerita. Lalu Hasna tidur sendiri, kata Umi. Asyik, Umi mau cerita apa? Umi akan bercerita tentang Ali bin Abu Thalib. Siapa itu Umi? Ali bin Abu Thalib adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Hasna kalau Ali adalah anak kecil pertama yang memeluk Islam? Memangnya agama Ali sebelumnya apa Umi? Tanya Hasna penasaran. Umi tersenyum. Ali adalah anak dari pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Kala itu keluarga Abu Thalib belum menyembah Allah. Mereka sekeluarga masih menyembah berhala. Saat itu, Ali kecil yang berumur 8 tahun diajak tinggal oleh Rasulullah SAW. Loh, kok nggak tinggal dengan orang tuanya, Umi?
Dulu Rasulullah pernah dirawat oleh Abu Thalib, yaitu ayah dari Ali. Nah, untuk membalas kebaikan Abu Thalib, Rasul membantu membesarkan salah satu anaknya, yaitu Ali. Sebuah keberuntungan bagi Ali dipilih oleh Rasul untuk tinggal bersamanya. Oleh karena itu, Ali jadi bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam dari Rasulullah, kata Umi. Umi melanjutkan cerita. Ali merasa aneh melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah istri Rasulullah melaksanakan sholat. Lalu Ali yang cerdas bertanya, apa yang sedang dilakukan Rasul dan istrinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa itu adalah sholat, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyembah Allah dan Allah mengutusku untuk mengajak manusia menyembah Allah, kata Rasulullah kepada Ali. Ali diam dan berpikir saat itu. Lalu Rasulullah bertanya pada Ali kecil, apakah mau mengikuti Rasul menyembah Allah dan menolak menyembah berhala? Lalu bagaimana Umi? Apakah Ali mau ikut Rasul menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Hasna. Alhamdulillah, tanpa menunggu lama karena izin Allah, Ali menyatakan ingin memeluk agama Islam keesokan harinya. Ali yakin bahwa Islam agama yang benar dan hanya Allah yang patut disembah. Maka Ali memutuskan mengikuti Rasul memeluk Islam. Nah, saat itu Ali berusia 8 tahun. Maka Ali tercatat sebagai anak kecil pertama yang memeluk Islam. Ali tumbuh menjadi orang yang soleh dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat ya Ali, kata Umi. Alhamdulillah, Hasna sudah memeluk Islam ya Umi. Sama hebatnya seperti Ali, kata Hasna ceria. Betul, kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan di dalam keluarga yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam. Itu adalah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Umi melanjutkan, bentuk syukurnya dengan cara taat beribadah kepada Allah. Siap Umi, Hasna akan rajin sholat baca Al-Quran, sayang dan menghormati Umi dan Abi. Amin ya robbal alamin. Umi doakan Hasna jadi anak soleha. Amin. Umi, sekarang Hasna mau tidur. Oke, jangan lupa baca doa ya, kata Umi dengan suara lembut. Nah, baik teman-teman. Jadi, luar biasa banget ya ceritanya Ali yang saat itu lahir dari keluarga penyembah berhala, tersentuh hatinya saat menyaksikan Rasul melaksanakan sholat. Ali memang dikenal cerdas dan baik sejak kecil, sehingga tidak aneh walaupun masih kecil sangat mudah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya saat itu. Kita sebagai anak yang sudah memeluk Islam sejak lahir, pertahankan selalu iman kita dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian kisah dari Kak Sela. Jadi sangat beruntung ya si Ali, dia menjadi anak kecil pertama yang memeluk Islam, dan kita juga harus bersyukur karena sejak lahir kita sudah diberikan Allah kenikmatan untuk memeluk Islam. Nah, dari kisah si Hasnah dengan Uminya tadi juga mengajarkan bahwa kita harus percaya dan taat bahwa Allah lah yang kita sembah, dan kita juga harus rajin sholat, mengaji, dan berbakti kepada orang tua kita. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya ada penutur kisah kedua. Siapa ya kira-kira penutur kisah kedua? Ada yang tahu tidak? Kak Sofwa. Kak Sofwa. Iya benar, ada Kak Sofwa. Halo Kak Sofwa. Halo semuanya. Sudah siap? Ya, insya Allah. Kali ini Kak Sofwa akan membawakan sebuah kisah Nabi Adam dan iblis yang sombong. Penasaran banget kan seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Silahkan Kak Sofwa. Terima kasih Kak Yana. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Kak Sofwa Tunida dari Prodi PAUD 1 semester 6. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis yang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Akan tetapi, penciptaan Nabi Adam alaihissalam membuat iblis tidak senang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan juga kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, iblis menolaknya karena iblis beranggapan bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Allah pun menegur si iblis. Akan tetapi, dengan sombongnya iblis berkata, "Ya Allah, untuk apa saya bersujud kepada Nabi Adam? Padahal kan Nabi Adam hanya diciptakan dari segumpal tanah, sedangkan saya dari api." Mendengar perkataan iblis, Allah sangat murka. Dan akhirnya Allah mengusir iblis dari surga. Nah, pada saat itu, kebencian iblis terhadap Nabi Adam semakin menjadi-jadi. Nah, adik-adik, setelah iblis diusir, iblis membuat permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, izinkan saya untuk menggoda umat manusia." Nah, Allah pun mengabulkan permohonan iblis tersebut dan memberikan waktu kepada iblis untuk menggoda seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Jadi, teman-teman, barang siapa yang tergoda oleh rayuan iblis, maka ia akan menjadi teman iblis di neraka nanti. Nah, di sini ada yang mau jadi teman iblis? Nggak ada, Bunda, nggak ada. Jadi pasti tidak ada ya. Nah, setelah membuat permohonan tersebut dan dikabulkan oleh Allah, iblis merasa senang dan iblis pun bersumpah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh keturunannya kelak. Kebahagiaan iblis bertambah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pendamping hidup Nabi Adam di surga. Nah, adik-adik, jadi di dalam surga terdapat sebuah pohon, yang mana pohon tersebut dinamakan pohon khuldi. Nah, buah-buahannya sangat menggiurkan bagi siapapun yang melihatnya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada siapapun untuk memetik dan memakan dari buah pohon tersebut. Nah, iblis yang melihat hal tersebut menjadi sebagai kesempatan untuk menggoda Nabi Adam dan juga Siti Hawa untuk mencicipi kelezatan buah khuldi yang lezatnya tiada tara. "Makanlah, itu adalah buah yang rasanya paling enak," bujuk iblis kepada Nabi Adam. "Tapi bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kami untuk mendekati pohon itu?" jawab Nabi Adam alaihissalam. "Oh, itu karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi makhluk yang abadi," seru iblis. Akhirnya, terbujuklah Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa untuk memetik dan memakan buah khuldi tersebut. Setelah mereka memakan buah tersebut, tiba-tiba aurat Nabi Adam dan juga Siti Hawa terbuka, dan mereka segera mencari dedaunan yang ada di sekitar untuk menutupi auratnya. Iblis yang melihat kejadian tersebut tertawa terbahak-bahak karena ia berhasil memperdayai Nabi Adam dan juga Siti Hawa untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang menyadari perbuatannya yang salah segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhan kami berbuat zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi."
setelah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi. Nah, mereka diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Arab. Dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mereka berdua bertemu kembali. Setelah mereka bertemu, mereka membangun kehidupan pertama di muka bumi. Dan ketika mereka kelaparan, malaikat mengajari Nabi Adam alaihissalam menanam gandum dan mengolahnya menjadi sebuah makanan. Tak lama kemudian, Siti Hawa melahirkan keturunan pertamanya yang diberi nama Qabil dan Iklimah. Dan tak lama kemudian, melahirkan keturunan keduanya yang diberi nama Habil dan Labuda. Nah, teman-teman, beranjak dewasa, Qabil selalu merasa iri terhadap Habil karena Habil terlihat beruntung dari dirinya. Nah, perasaan iri tersebut adalah salah satu dari hasil bujuk rayuan iblis. Jadi, teman-teman, hikmah dari cerita kita hari ini adalah kita tidak boleh memiliki sifat sombong, iri, dengki, dan benci kepada siapapun. Karena sifat tersebut adalah satu sifat iblis. Nah, kita juga tidak boleh melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melanggar dan mengabaikan perintah Allah, hendaklah kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Mungkin itu kisah dari Kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Sofwa, apalagi pas tadi memperagakan suara iblis. Sampai kayak merinding mendengarnya, luar biasa sekali. Nah, jadi dari penyampaian Kak Sofwa tadi mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong, iri maupun benci kepada sesama ataupun teman kita. Kita diajarkan untuk saling menyayangi. Karena jika kita membenci saudara kita, maka kita adalah sahabatnya iblis. Siapa di sini teman-teman yang mau jadi sahabatnya iblis? Gak ada kan? Oleh karena itu kita harus saling menyayangi ya. Nah, selanjutnya kita telah sampai kepada penutur kisah terakhir. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, penutur terakhir kita ada Kak Gina. Halo Kak Gina. Halo, Gimana Kak Gina, sudah siap? insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Nah, kali ini Kak Gina akan membawakan sebuah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Langsung saja ya kita simak penyampaian dari Kak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan kisah yang berjudul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah ini terdapat dalam surah As-Saffat ayat 102. Berikut ini kisahnya. Ketika itu, Nabi Ismail beranjak dewasa dan sudah bisa membantu pekerjaan ayahnya. Di saat cinta yang begitu besar, Nabi Ibrahim kepada anaknya, Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Kemudian, ketika itu, Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya bahwa ia sedang menyembelih anaknya. Dan perlu diketahui, mimpi seorang nabi ialah wahyu atau perintah dari Allah. Akhirnya, Nabi Ibrahim mendatangi anaknya yang bernama Nabi Ismail. Dan dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Dan Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Nabi Ismail begitu ikhlas, ridho, dan sabar dalam menjalankan perintah tersebut. Tiba dalam sebuah perjalanan menuju ke tempat penyembelihan, iblis pun datang untuk menggoda.
Iblis datang kepada Nabi Ismail, begitu juga datang ke Nabi Ibrahim. Tetapi jawaban yang didapat adalah sama. Mereka mengatakan, jika ini perintah Allah, kami akan tetap melaksanakannya. Iblis pun tidak sanggup menggoda mereka di dalam menjalankan perintah Allah. Setibanya di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim dengan sedih hati mulai membaringkan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Ketika hendak menyembelih, maka Nabi Ibrahim mendengar Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan apa yang di dalam mimpimu. Dengan demikian, kami membalas untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini hanyalah ujian nyata yang bagimu, wahai engkau Ibrahim." Kemudian Allah pun menggantikan sebuah kambing di sisi Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih kambing tersebut sebagai ganti penyembelihan anaknya Nabi Ismail. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai Hari Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Demikianlah kisahnya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, hendaklah kita sebagai umat manusia mencintai kepada Allah dan perintahnya. Kita harus belajar ikhlas, ridho, dan sabar dalam melakukan perintah Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan, karena setan selalu menggoda kita agar kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi dari kisah Kak Gina tadi mengkisahkan betapa sabar, ikhlas, dan taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, semoga kita bisa mengikuti sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim ya. Nah, gimana nih teman-teman dari 3 kisah tadi? Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengisahkan kembali atau mereview ulang apa aja sih yang sudah disampaikan oleh 3 penutur kisah tadi. Mungkin dari Kak Binti nih, kayaknya dari tadi tuh kayak menikmati sekali penyampaian dari 3 penutur kisah kita. Ayo Kak Binti, silahkan. Hai semuanya. Hai. Alhamdulillah ceritanya seru banget sampai gimana gitu dengerinnya. Ya langsung aja nih ya, kalau tadi yang pertama sih dari cerita Kak Sela nih kakak. Ya Kak, saya nih dengerinnya yang keinget banget gitu. Kalau Ali ini adalah salah satu atau anak pertama yang masuk Islam pada zamannya. Masya Allah sekali, bayangin deh. Kalau kita nih ya, suatu saat itu diasuh sama Nabi Muhammad, dari kita pertama yang menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah banget bagi kakak. Kemudian kalau yang kedua itu tadi Kak Shofa tadi, yang suaranya agak serem-serem gimana gitu, meraktekan suara iblis yang sangat sombong tadi. Siapa nih yang mau berteman sama iblis? Pasti nggak ada kan? Nah, kalau Nabi Adam tadi sudah gimana ya, dari diciptakan pertama sama Allah untuk disembah semua makhluk hidup yang sudah diciptakan sama Allah, kecuali siapa? Kecuali iblis yang sangat jahat tadi. Betapa sombongnya beliau, betapa sombongnya iblis tadi, dia merasa dirinya paling mulia karena apa? Tercipta dari api. Padahal kesombongan itu yang membuat dia sampai dikeluarkan dari surga yang indah yang Allah ciptakan itu, ya Allah. Untung aja kita nggak sama-sama iblis. Nah, jadi meskipun tadi Nabi Adam sudah diusir juga, dikeluarkan juga sama Allah dari surga karena kesalahan mereka, tapi alhamdulillahnya mereka tetap taat
kepada Allah, yaitu Adam dan Hawa tadi tetap taat dan akhirnya mereka bisa bertemu kembali meskipun selama seumur hidupnya dan anak cucu keturunannya itu bakal selalu digoda sama iblis tersebut. Jadi kita para umat yang selanjutnya ini harus tetap taat, menjalanin semua perintah Allah, menjauhi larangannya agar kita tidak tergoda oleh bujuk rayu sama iblis. Kemudian kalau yang ketiga tadi dari kakak Gina, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Allah, Masya Allah sekali ya tadi Nabi Ibrahim itu Allah sudah nguji seberapa cintanya dia terhadap anaknya atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Nabi Ibrahim itu lebih cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara mau mengorbankan anak kesayangannya untuk menuruti wahyu yang sudah diberikan Allah kepadanya. Dan begitu juga dengan Nabi Ismail dan ibunya yang taat juga kepada Allah, sehingga rela, ikhlas, dan sabar meskipun itu berat cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, dengan begitu taatnya mereka kepada Allah, sehingga mereka pun tidak sanggup si iblis tadi menggoda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan juga ibundanya Nabi Ismail. Masya Allah sekali keluarga mereka itu ya, patut deh cerita-cerita yang disampaikan sama kakak-kakak pada hari ini tuh sangat patut banget diterapkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Terima kasih ya kakak moderator sudah mempersilahkan saya untuk menuturkan kembali kisah-kisahnya. Sekian. Iya, terima kasih ya Kak Cici sudah mau mengisahkan kembali dari 3 pengisah kita. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Jika tidak ada, kita tutup ya kegiatan event berkisah kita pada kali ini. Ya, mari kita tutup kegiatan kita event berkisah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi dari 3 penutur kisah yang disampaikan pada hari ini itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan taat kepada Allah. Sangat luar biasa sekali ya dari penyampaian 3 pengisah tadi. Dan saya mewakili teman-teman semua yang ada kesalahan kata dan perbuatan. Nah, semoga kita kedepannya bisa bertemu secara offline ya teman-teman, nggak secara virtual seperti kali ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana. See you.